Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 80. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Keputusan yang dibuat Xiao Chen sangat mungkin mengakibatkan dia tetap berada di dunia bawah tanah ini selamanya. Dia mau tidak mau harus berhati-hati. Ular mahkota merah semakin mendekat ke bunga marigold cahaya mengalir yang bersinar. Xiao Chen tidak punya banyak waktu lagi untuk berpikir. Aku akan mempertaruhkan semuanya. Catatan, ini adalah judul bab, tetapi saya menerjemahkannya sedikit berbeda di sini. Keduanya benar, saya hanya merasa bahwa bentuk yang berbeda lebih sesuai dengan tujuan penggunaannya. Xiao Chen mengambil keputusan. Kapal perang perak itu terbang keluar dari mata kanannya dan membesar. Dia mendorong tubuhnya dengan ringan dari tanah dan melompat ke atas kapal. Dia bergerak secepat kilat menuju pohon marigold cahaya mengalir. Mantra pemberian kehidupan. Pu, pu, pu. Kelima patung itu membesar. Saat mendarat, ukurannya sama dengan binatang roh tingkat 5, kera es. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen mengendalikan 5 binatang roh secara bersamaan. Begitu binatang roh itu terbentuk, dia merasakan energi batinnya berkurang seperempatnya. Dia merasa silau dan sedikit pusing untuk sementara waktu. Sepertinya sebelum mantra ilahi petir ungu meningkat ke lapisan keempat, akan sulit untuk mengendalikan 5 hewan roh secara bersamaan, kata Xiao Chen sambil menenangkan diri. Tidak ada waktu untuk berpikir, 5 kera es tidak akan mampu menahan ular mahkota merah untuk waktu lama. Xiao Chen melompat dari haluan, dengan cepat menuju pohon marigold cahaya mengalir di tanah. Angin berdesir di telinga Xiao Chen saat ia terus berpikir dalam hati, lebih cepat. Lebih cepat, bergerak sedikit lebih cepat. Xiao Chen belum pernah merasakan jatuhnya ke tanah memakan waktu selama ini sebelumnya. Dalam sekejap, seekor kera es ditelan oleh ular mahkota merah. Sua, ular mahkota merah mengayunkan ekornya. Kekuatan dahsyat yang dibawa ekor itu menghancurkan 2 kera es menjadi serpihan kayu. 3 detik lagi sebelum aku mendarat, pikir Xiao Chen cemas. Jika dia tidak bisa mendarat sebelum semua kera es hancur, dia akan menjadi sasaran empuk, dia tidak bisa berbuat apa-apa di udara. Binatang roh tingkat 5 bukanlah apa-apa di hadapan ular mahkota merah. Meskipun terluka parah, ia dengan mudah mampu membunuh kera es dalam satu serangan. Situasinya saat ini sangat berbahaya. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk muncul, Xiao Chen terus-menerus membuat segel tangan. Dia meraung keras, kera es tingkat 5. Meledak, boom, boom. Kedua kera es tingkat 5 itu menyerap energi spiritual yang berunsur es di sekitarnya dengan rakus. Bintik-bintik cahaya dingin muncul di udara segera setelah Xiao Chen berbicara. Kakak, terdengar 2 suara berderak, seperti es yang pecah. Suhu udara turun beberapa ratus derajat. Kedua kera es itu berubah menjadi titik-titik cahaya dingin, menutupi tanah dengan lapisan embun beku. Tubuh besar ular mahkota merah seketika diselimuti ki dingin. Tubuhnya yang besar langsung berubah menjadi gunung es yang membeku dan tak bergerak. Kedua kera es itu menguras energi Xiao Chen ketika mereka menghancurkan diri sendiri. Dia menelan pil pengembalian ki saat dia mengambil kesempatan untuk mendarat dengan mantap di tanah. Bunga cahaya mengalir yang bersinar itu secemerlang emas. Saat dia mendekat, aroma yang kuat menyerang hidungnya. Itu menyegarkan bagi Xiao Chen, itu membuat hatinya yang cemas merasa jauh lebih baik. Karena aku sedang berusaha, aku harus bermain besar. Ketika Xiao Chen berdiri di depan bunga cahaya mengalir, ambisinya semakin besar. Satu bunga cahaya mengalir bukanlah apa-apa. Bagaimana jika dia bisa membawa seluruh pohon marigold cahaya mengalir? Hanya dengan melakukan itu, risikonya akan sepadan. Xiao Chen mengeluarkan pedang bayangan bulan dari cincin semesta dan menebang pohon marigold cahaya mengalir. Ini adalah harta karun alam tingkat abadi, selama tidak dicabut, ia dapat tumbuh kembali. Cahaya dari bunga cahaya mengalir terlihat memudar. Xiao Chen dengan cepat menempatkannya dan pedang bayangan bulan ke dalam cincin alam semesta. Kakak, es yang menyegel bunga cahaya mengalir perlahan mulai retak. Xiao Chen menoleh dan angin kencang bertiup, membuatnya menyipitkan mata, serta membuat rambut dan pakaiannya berkibar.
Roh bela diri binatang suci, Ki Naga Asure, titik akupuntur Feng Yan, titik akupuntur Laogong, titik akupuntur Daling, titik akupuntur Neiguan, terbuka. Xiao Chen bisa merasakan aura berbahaya, dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia menyambut angin kencang itu dan berteriak. 6 titik akupuntur di lengan kanannya langsung terbuka. 6 cahaya biru memancar keluar dan membentuk naga biru, melilit lengan Xiao Chen. Perasaan energi tak terbatas kembali memenuhi dirinya, seluruh lengan kanannya terasa seperti akan meledak. Bang! Naga Asure itu tidak terbang pergi. Sebaliknya, ia bertabrakan hebat dengan ekor ular yang terbang ke arahnya. Sebuah kekuatan besar ditransmisikan, ki dan darah Xiao Chen melonjak saat ia terlempar ke belakang di langit. Itu setara dengan serangan penuh dari Raja Bela Diri tingkat puncak. Dia terlempar jauh. Xiao Chen merasa sangat beruntung. Dia memuntahkan seteguk darah dan kemudian menenangkan ki dan darah yang bergejolak. Sua! Dengan sebuah pikiran dari Xiao Chen, seberkas cahaya perak melesat cepat, menangkap Xiao Chen yang terjatuh. Xiao Chen berdiri di haluan kapal perang. Sebelum Xiao Chen sempat menarik napas, hembusan angin kencang lainnya datang. Ekor besar ular mahkota merah melesat, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Ekor itu menghantam kapal perang perak dalam sekejap. Kekuatan dahsyat itu langsung melemparkan Xiao Chen ke udara. Ia seperti karung pasir yang melayang di udara, berputar terus-menerus. Ia tidak memiliki cara untuk melawan. Kakak-kakak, kapal perang perak itu mulai retak terus-menerus. Setelah beberapa saat, kapal perang itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya perak saat memasuki mata kanan Xiao Chen. Serangan ular mahkota merah berhasil menghancurkan harta rahasia Xiao Chen. Xiao Chen tidak punya cukup waktu untuk memikirkan perubahan situasi saat ini. Setelah mendarat, ekor ular raksasa itu terus menghantam tanah. Ekor itu dipenuhi dengan niat membunuh, tidak memberi Xiao Chen kesempatan untuk menarik napas. Xiao Chen berlari ke depan tanpa mempedulikan nyawanya, dia bergerak beberapa meter dalam sekejap. Potensi tubuhnya sepenuhnya terstimulasi. Gelombang kejut terus menyebar dari belakangnya. Ada beberapa kali ekor ular itu melayang di atas kepala Xiao Chen, tetapi dia berhasil menghindari bahaya tersebut tepat waktu. Pada saat ini, Xiao Chen melupakan semua teknik gerakan, esensi bela diri, atau bahkan esensi. Xiao Chen sama sekali tidak punya waktu untuk mengalirkan esensinya, dia hanya bisa mengandalkan metode paling primitif, kekuatan tubuh fisiknya, berlari mati-matian. Ekor raksasa itu terus mengejar Xiao Chen. Gelombang kejut yang dahsyat menghantam punggungnya, hampir membuatnya terlempar ke depan beberapa kali. Xiao Chen berhasil menghindari bahaya itu lagi. Ini bukan cara yang benar, bahkan tidak ada cukup waktu untuk mengedarkan esensiku. Apa yang harus kulakukan? Xiao Chen panik sambil berpikir dengan cemas. Xiao Chen awalnya mengira bahwa setelah ia mengeksekusi seni melayang awan naga biru, ia akan dapat melarikan diri dengan mudah. Namun, situasi saat ini bahkan tidak memberinya cukup waktu untuk mengumpulkan esensinya. Aku tidak bisa terus berlari seperti ini. Aku harus mencari kesempatan untuk menarik napas. Kalau tidak, aku akan terus dikejar sampai mati. Bagaimana aku bisa menemukan kesempatan? Ular mahkota merah jelas dalam keadaan mengamuk. Dia sudah menggunakan ki naga biru sekali, dia tidak akan bisa menggunakannya lagi dalam waktu dekat. Jika dia hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya, tidak mungkin dia bisa menghadapinya. Saat Xiao Chen berlari cepat ke depan, dia mencoba memikirkan cara untuk melawan. Karena dia tidak bisa berhadapan langsung, dia ingin melihat apakah mungkin untuk meminjam kekuatan lawan dan melarikan diri. Setelah itu, dia akan mengeksekusi seni melayang awan naga Asure, 9 transformasi naga pengembara, dan sepenuhnya lolos dari ular mahkota merah. Meminjam kekuatan lawan untuk mencapai tujuannya, Xiao Chen belum pernah mempelajari keterampilan seperti itu sebelumnya. Dia hanya bisa mengandalkan kemampuan adaptasinya untuk menemukan waktu yang tepat. Agar berhasil meminjam kekuatan lawan, pengaturan waktu sangat penting. Jika dia tidak dapat menemukan waktu yang tepat, ular mahkota merah akan menghancurkannya hingga mati. Setelah menghindari beberapa serangan dari ular mahkota merah, Xiao Chen dengan cermat mengamati arah angin, menghitung waktu mendaratnya ekor ular tersebut. Gemuruh, ekor raksasa itu kembali menghantam tanah, menyebabkan tanah bergetar. Kemudian, ekor itu menariknya kembali dengan cepat.
Tubuh bagian atas ular mahkota merah itu sudah lama berdiri tegak, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Lidahnya yang berdarah dan bercabang menjulur keluar masuk terus-menerus sambil mengamati Xiao Chen menghindar lagi. Ular mahkota merah itu meraung sangat marah. Ia memutar perutnya dan ekornya menciptakan angin kencang lalu menghantamkan tubuhnya dengan keras. Xiao Chen merasakan arah angin. Inilah saatnya. Tanpa ragu, ia berputar dan memiringkan tubuhnya ke samping. Saat ekor ular raksasa itu mendarat, ia melayangkan pukulan telapak tangan ke sisi ekor ular tersebut. Xiao Chen tidak menyerang dengan banyak kekuatan. Begitu dia menyentuh ekor ular, tangannya meluncur ke samping ekor tersebut. Tubuh Xiao Chen terlempar ke sisi kanan. Dia merasa gembira, dia berhasil. Meskipun hanya sebagian kecil dari kekuatan itu yang tidak hilang, itu tetap sangat mengerikan. Namun, itu masih dalam batas kemampuan yang bisa dia tahan. Xiao Chen tersenyum lembut sambil memanfaatkan kesempatan itu. Dia segera mengeksekusi teknik tingkat tinggi dari seni melayang awan naga biru, 9 transformasi naga pengembara. Seketika itu, 9 bayangan dirinya muncul di udara. Ketika ke-9 bayangan itu menyatu dan mendarat, Xiao Chen sudah melarikan diri jauh. Papa, ketika ular mahkota merah melihat Xiao Chen melarikan diri tepat di depan hidungnya, ekor ularnya yang besar menghantam tanah dengan keras. Tubuhnya yang besar melambung ke udara, memenuhi langit. Ia sama sekali tidak lambat. Xiao Chen menoleh untuk melihat dan mendapati sebuah mulut besar di atas kepalanya. Lidah bercabang berwarna merah bersinar dengan cahaya dingin. Gua gelap itu sepertinya akan menelan Xiao Chen di saat berikutnya. Senyum tipis muncul di wajah Xiao Chen saat dia berhenti. Bukannya panik, dia malah gembira. Setelah mengejarku begitu lama, kau menyerahkan diri kepadaku agar aku bisa membuatmu menderita. Purple Thunder True Fire, tembak. Api yang ganas terus menyala di mata kanan Xiao Chen. Setelah beberapa saat, api itu berubah menjadi naga api, melesat dari mata kanannya ke arah ular mahkota merah. Boom! Naga api itu seketika merayap masuk ke dalam gua. Tubuh ular mahkota merah bergetar, berguling-guling di tanah. Xiao Chen mengabaikannya dan memanfaatkan kesempatan ini untuk bergegas menuju pintu keluar dunia bawah tanah ini. Dia tahu api ini tidak akan mampu membunuhnya. 1 jam kemudian, Xiao Chen merasakan jalan keluar menuju dunia bawah tanah. Ketika tiba di gua yang gelap gulita, dia melangkah masuk tanpa ragu-ragu. Saat Xiao Chen melangkah melewatinya, dia merasa silau seperti saat pertama kali melakukannya. Kali ini, Xiao Chen lebih memperhatikannya. Jelas bahwa ketika dia merasakan perasaan silau itu, rasanya seperti dia melangkah ke dunia lain. Saat ia menoleh, ia melihat pemandangan yang sulit dipercaya. Tidak ada apapun di belakangnya. Semuanya gelap gulita, tidak ada yang bisa dilihat. Xiao Chen sangat terkejut, matanya terbelalak dan mulutnya terbuka lebar. Dia bergumam, bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas baru saja keluar dari tempat itu. Bagaimana mungkin barang itu hilang? Xiao Chen berlari maju dengan panik, dia tidak berani percaya apa yang telah terjadi. Tak lama kemudian, dia berjalan ke sisi gua. Selain tanah, tidak ada apapun di sana. Mungkinkah semua yang kualami selama sebulan terakhir ini palsu? Xiao Chen mengusap dahinya. Ia berkata dengan bingung, semuanya hanya mimpi. Xiao Chen baru perlahan tenang setelah mengeluarkan bunga marigold cahaya mengalir dari cincin semesta. Kekuatannya masih ada dan batu roh tingkat menengah di cincinnya masih utuh. Ini membuktikan bahwa dunia bawah tanah memang ada. Xiao Chen berpikir dengan saksama tentang perbedaan situasinya ketika dia pertama kali tiba di sini dan sekarang. Pasti ada perubahan situasi yang menciptakan skenario ini. Setelah beberapa saat, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Dia berkata, ketika saya pertama kali datang ke sini, tidak ada energi spiritual di dalam tubuh saya. Sekarang, seluruh tubuh saya dipenuhi dengan energi spiritual. Inilah perbedaan terbesarnya. Dunia bawah tanah ini seharusnya merupakan alam kecil yang diciptakan oleh seorang senior sebelumnya. Hanya setelah seseorang memasuki alam para bijak dan menyatu dengan alam barulah mereka dapat memasukinya. Atau, mereka haruslah orang biasa yang sama sekali tidak memiliki energi spiritual. Selain itu, sangat mungkin alam kecil ini diciptakan oleh pendiri paviliun pedang surgawi, Kaisar Pedang. Secara kebetulan, Xiao Chen tanpa sengaja menerobos masuk ke dalamnya.
Jika dia tidak kehilangan seluruh esensinya dan hanyut terbawa sungai, mustahil untuk mencapai tempat ini. Semua faktor ini tidak mungkin absen. Ini mungkin yang disebut orang sebagai takdir. Kalau dipikir-pikir, ini agak disayangkan. Awalnya dia berencana datang ke dunia bawah tanah ini untuk menjelajahinya secara menyeluruh setelah menemukan kesempatan di masa depan. Sepertinya dia tidak akan bisa masuk lagi sampai dia menjadi petapa bela diri. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan mengumpulkan pikirannya. Karena dia sudah keluar, tidak perlu memikirkan masalah ini lagi. Yang perlu dia pikirkan adalah bagaimana cara kembali ke paviliun pedang langit. Ketika Xiao Chen tiba di tepi sungai tempat dia turun dengan susah payah, dia berhenti. Adegan hari itu masih jelas dalam ingatannya. Xiao Chen terluka parah dan esensinya telah hilang. Arus bawah sangat kuat dan staminanya hampir habis. Masing-masing keadaan ini sangat berbahaya. Namun, semua hal ini terjadi padanya secara bersamaan. Namun, dia tidak kehilangan harapan. Akhirnya dia berhasil keluar. Ada banyak hal penting yang belum dia lakukan, dia tidak bisa mati terlalu cepat. Xiao Chen belum membebaskan Ao Jiao dari pedang bayangan bulan, dia belum berurusan dengan klan bangsawan di Provinsi Dongming, dia masih belum mengetahui mengapa dia diusir dari klan Xiao. Terlalu banyak musuh yang belum dikalahkan Xiao Chen. Dia belum benar-benar memasuki dunia kultivator. Di jalan kultivasi bela diri, akan sangat disayangkan jika dia mati saat masih di garis start. Saat melihat bayangannya di air, dia teringat sesuatu. Dia harus mengubah penampilannya kembali, jika tidak, tidak ada yang akan mengenalinya. Xiao Chen mengeksekusi mantra perubahan wujud. Tiba-tiba, wajahnya menjadi kabur. Dia mengingat penampilan Ye Chen dalam pikirannya. Selanjutnya, tulang wajahnya mulai berubah dengan cepat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Wajah Ye Chen yang agak biasa muncul di permukaan air. Wajah tampan dan aura tajam Xiao Chen yang semula dimilikinya telah berubah total. Xiao Chen tersenyum puas sambil memandang permukaan air. Dia melompat ringan dan mendarat di permukaan air, lalu berdiri di sana. Dia berjalan di permukaan air, menuju ke hulu. Jika dia ingin kembali, tidak ada cara lain selain kembali melalui jalan yang sama. Ide Xiao Chen adalah menelusuri kembali jejaknya ke tempat mereka menundukkan Raja Iblis. Setelah menemukan Ye Wen, dia bisa pergi. Xiao Chen melangkah ringan di atas air, berjalan di atasnya seolah-olah itu adalah tanah yang padat. Dia melesat ke depan dengan kecepatan sangat tinggi. Setelah beberapa saat, sebuah dinding muncul di hadapan Xiao Chen. Namun, sungai di bawahnya mengalir di bawah dinding tersebut. Putong. Karena sungai itu bisa mengalir di bawah tembok, ini menunjukkan bahwa pasti ada jalan keluar di depan. Xiao Chen berhenti menggunakan teknik pergerakannya. Dia memasuki sungai dan berenang melawan arus. Setelah berenang cukup lama, Xiao Chen merasakan dinding di atas kepalanya menghilang. Dia mengapung kembali ke permukaan dan kembali berjalan di atas air. Setelah berjalan cukup lama, dia menyadari bahwa sungai itu hanyalah anak sungai. Semakin jauh ia berjalan, semakin takjub Xiao Chen. Ada banyak anak sungai di sungai ini dan mereka meliputi area yang luas. Di sepanjang jalan, ia menemukan lebih dari 10 tempat di mana sungai bercabang menjadi beberapa bagian. Bahkan ada beberapa tempat di mana sungai bercabang menjadi 4 bagian. Kemudian sungai itu mengalir di bawah tanah. Untungnya hanya ada satu sumber. Yang harus dilakukan Xiao Chen hanyalah terus berenang melawan arus dan dia akan menemukan gua tempat Raja Lapangan ditaklukkan. 2 hari kemudian, Xiao Chen merasakan perasaan yang familiar sebelum ia mengapung ke permukaan air di bagian tertentu sungai. Hal ini karena bau busuk mayat di dalam air belum hilang hingga sekarang. Akhirnya kau menemukan jalan keluar. Tepat ketika Xiao Chen mengapung ke permukaan air, dia melihat Ye Wen duduk di meja kayu di tepi sungai. Ye Wen menatap Xiao Chen dengan senyum lembut. Xiao Chen agak terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu orang ini saat tiba. Dia menggunakan esensinya untuk menguapkan semua air di tubuhnya. Seketika, uap panas keluar dari tubuhnya. Xiao Chen melangkah menjauh dari air, perlahan menjauh dari kepulan uap. Semua air menguap sepenuhnya dari tubuhnya dan pakaiannya pun kering. Ye Wen melihat semua yang terjadi dan tatapan aneh muncul di matanya. Dia menuangkan secangkir anggur untuk Xiao Chen dan tersenyum. Sepertinya kau mengalami kejadian ajaib. Kultivasimu tidak lumpuh.
Kau bahkan mengalami kemajuan dalam kultivasimu. Aku tidak bisa sepenuhnya memahami dirimu. Xiao Chen mengambil cangkir anggur dan menghabiskannya dalam sekali teguk sebelum menatap Ye Wen. Awalnya, dia berpikir akan banyak yang ingin dia katakan. Sekarang setelah melihat Ye Wen begitu tenang dan terkendali, dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana kabar Song Ke dari puncak Biyun? Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen mengajukan pertanyaan yang paling membuatnya khawatir. Ye Wen menikmati secangkir anggur sendirian dan segera meminum secangkir lagi. Setelah itu, dia meremehkan situasi tersebut. Aku melumpuhkan salah satu tangannya, tetapi dia masih seorang master puncak. Namun, kau bisa tenang. Bibi Sen, sang leluhur bela diri, sudah memperingatkannya. Saat kau keluar, dia tidak akan berani mencari masalah denganmu. Kau melumpuhkan salah satu lengannya. Xiao Chen menatap Ye Wen dengan heran. Bukannya Xiao Chen berpikir Ye Wen tidak memiliki kemampuan. Yang tidak dia duga adalah Ye Chen akan menyinggung seorang master puncak demi dirinya. Selain itu, ketika Xiao Chen melihat penampilan Ye Wen saat ini, seolah-olah dia tidak peduli. Seolah-olah ini hanyalah masalah sepele dan dia merasa tidak perlu memikirkannya. Ye Wen bangkit dan berkata, "Ayo pergi, tidak perlu membuat keributan yang tidak perlu. Aku akan mengantarmu keluar." Ye Wen perlahan menyingkirkan cangkir-cangkir anggur di atas meja. Setelah itu, dia memimpin jalan keluar. Dia menatap Xiao Chen di belakangnya dan berkata, "Kau sangat beruntung." Belum lama ini, gadis itu, Liu Ruyue, datang sendiri untuk mencoba menemukanmu. Kakak Ruyue datang mencariku. Xiao Chen terkejut dan berkata, "Lalu apa yang kau katakan padanya? Apakah kau mengatakan yang sebenarnya padanya? Apakah aku bodoh? Aku sangat mengenal karakternya. Jika aku mengatakan yang sebenarnya padanya, dia akan segera bergegas ke puncak Biyun dan membuat keributan besar dengan mempertaruhkan nyawanya," kata Ye Wen dengan acuh tak acuh. Kata-kata Ye Wen membuat Xiao Chen terdiam sejenak. Mereka belum berjalan jauh ketika Ye Wen berbicara lagi. "Apa hubunganmu dengan Leng Liusu?" "Leng Liusu, mungkin tidak ada hubungan keluarga. Aku tidak akrab dengannya," kata Xiao Chen. Ia dipenuhi kecurigaan, ia tidak tahu mengapa Ye Wen menanyakan hal ini kepadanya. Ye Wen berkata, "Kalau begitu ini aneh. Dia menggunakan statusnya sebagai ketua paviliun muda untuk melewati majelis tetua. Dia mengirim orang ke sini untuk mencarimu beberapa kali. Leng Liusu juga datang mencariku." Xiao Chen tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia ingin menanyakan detailnya kepada Ye Wen. Namun, ketika Xiao Chen melihat ekspresi Ye Wen, dia menarik kembali apa yang ingin dia katakan. Ye Wen memimpin Xiao Chen sampai ke sebuah formasi transportasi kecil. Ketika orang-orang yang menjaga formasi itu melihat Ye Wen, mereka menyambutnya dengan hormat. "Tetua Ye, apakah Anda di sini untuk mengantar seseorang?" Ye Wen mengangguk, lalu menghadap Xiao Chen dan berkata, "Naiklah. Setelah kau naik, kau bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Aku sudah mengurus misimu untukmu. Kau bisa pergi dan menyerahkannya." Xiao Chen hendak melangkah ke formasi. Kemudian dia berbalik dan bertanya, "Bukankah kau harus membayar harga atas kelumpuhan lengan Song Ke? Lagi pula, Song Ke adalah seorang master puncak." Xiao Chen tidak mengerti mengapa Ye Wen begitu tenang. Ye Wen tersenyum lembut, "Harga yang harus kubayar adalah agar aku bisa tinggal di sini selama 10 tahun lagi. Sekarang setelah melihatmu masih begitu bersemangat dan lincah, aku merasa itu agak tidak sepadan. Baiklah, cukup omong kosong ini. Pergi, Pu." Tiba-tiba, Ye Wen menendang pantat Xiao Chen. Xiao Chen terjatuh ke depan dan mendarat di formasi transportasi. Sebuah cahaya di tanah menyala. Banyak sekali naskah jimat muncul dan tubuh Xiao Chen menghilang dengan suara "sua". Suasana terasa sangat kabur dan gelap gulita. Xiao Chen merasa tubuhnya diregangkan tanpa batas. Kemudian, bintik-bintik cahaya muncul. Setelah beberapa saat, ia kembali mengendalikan tubuhnya. Di mana ini? Xiao Chen melihat sekelilingnya. Dia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan kecil. Tidak ada tanda-tanda formasi di lantai. Itu kemungkinan besar adalah formasi transportasi satu arah. Xiao Chen mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Ia langsung melihat meja konter di aula sumbangan. Ketika lelaki tua di belakang konter melihat Xiao Chen, ia sedikit terkejut.
Pria tua itu melambaikan tangannya dan token kayu yang tergantung di pinggang Xiao Chen dengan cepat terbang ke telapak tangannya, kembali ke aula sumbangan. Pria tua itu melihat nomor seri pada token kayu sambil tersenyum lembut pada Xiao Chen. Ye Chen, selamat atas keberhasilanmu menyelesaikan misi. Ini poin kontribusimu. Pria tua itu mengeluarkan beberapa koin tembaga hitam dari bawah meja dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Hitunglah. Ye Wen memberimu penilaian yang luar biasa. Totalnya ada 1000 poin kontribusi. Xiao Chen menerima koin tembaga hitam ini, totalnya ada 10. Semuanya berwarna hitam pekat, bentuknya bulat dengan lubang persegi di tengahnya. Di dalamnya juga terdapat untaian ki yang aneh, tidak mungkin untuk menirunya. Pria tua itu melanjutkan penjelasannya. Koin sumbangan ada dalam 3 warna. Yang putih mewakili 1 poin sumbangan, yang merah mewakili 10 poin sumbangan, dan yang putih mewakili 100 poin sumbangan. Xiao Chen telah tinggal di dunia bawah tanah selama hampir 2 bulan. Saat ini, dia dengan cemas memikirkan untuk kembali ke puncak Qingyun dan melaporkan keselamatannya kepada Liu Ruyue. Karena itu, dia tidak punya banyak kesabaran untuk mendengarkan lelaki tua itu. Dia siap untuk pergi segera. Tunggu sebentar, jangan pergi dulu. Ini pertama kalinya kau menyelesaikan misi tingkat tinggi. Ada sesuatu yang masih perlu kukatakan padamu. Pria tua itu menghentikan Xiao Chen dan berjalan mendekat. Pria tua itu memperlihatkan senyum tipis di wajahnya yang pucat. Anak muda, jangan terlalu cemas. Masalah ini adalah hadiah sejatimu. Xiao Chen tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Perlahan ia menenangkan diri dan mengikuti lelaki tua itu. Lelaki tua itu memimpin Xiao Chen berjalan menuju bagian belakang aula sumbangan. Di sepanjang jalan, banyak orang melihat lelaki tua itu secara pribadi memimpin Xiao Chen. Mereka semua mulai menebak status Xiao Chen. Tetua eksekutif Balai Kontribusi ternyata membimbing seseorang secara pribadi. Siapa orang ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan para pewaris sejati pun tidak menerima perlakuan seperti ini. Aku juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Dari mana dia berasal? Mungkinkah statusnya bahkan lebih tinggi daripada para pewaris sejati itu? Itu dia. Lihat tanda pengenal di pinggangnya. Dia murid dari puncak Qingyun. Dia Ye Chen. Seseorang di kerumunan langsung berseru begitu melihat tanda pengenal perak yang tergantung di pinggang Xiao Chen. Hanya ada 2 orang di puncak Qingyun. Salah satunya adalah Liu Suifeng, yang lainnya adalah Ye Chen. Semua orang mengenal Liu Suifeng. Karena dia bukan Liu Suifeng, jelaslah bahwa dia adalah Ye Chen. Jadi, itu dia. Dia menghilang selama 2 bulan lalu muncul lagi. Kelompok orang dari puncak Wanren itu sudah lama mencarinya.